Sesuai dengan pemberitahuan yang sudah saya buat tadi pada pukul 8, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran melalui Google Meet. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama tak lupa pula kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta diberinya kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran ya walaupun melalui daring, tapi semoga tidak menurunkan semangat kita dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Di mana pembelajaran kali ini mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuh. Yang dimana kita tahu seluruh makhluk hidup, bahkan tumbuhan, hewan, maupun manusia itu tubuhnya tersusun dari banyak sel, di mana sel-sel tersebut akan membentuk jaringan dan jaringan-jaringan dengan fungsi tertentu yang berkesinambungan kemudian membentuk suatu fungsi organ, di mana organ-organ tersebut pada tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai struktur organ-organ dan jaringan pada tumbuhan dan ide teknologi yang terilhami ataupun terinspirasi dari struktur maupun jaringan dari tumbuhan. Yang pertama itu adalah akar. Akar adalah berdasarkan asalnya itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah akar primer, dan akar sekunder, di mana akar primer adalah akar yang terus tumbuh, membesar dan memanjang. Akar ini akan menjadi akar pokok ataupun akar utama dari segala akar. Sedangkan akar sekunder itu adalah akar yang tumbuh dari akar pokok tadi. Biasanya disebut dengan cabang akar. Pada slide sudah terlihat bahwa ada penampang akar pada dikotil, di mana pada bagian-bagian pada akar ini terdiri dari korteks, meristem apik akar, xilem, floem, epidermis, dan juga rambut akar. Yang pertama itu adalah epidermis. Epidermis adalah satu sel yang mempunyai sesuatu bentuk yang pipih dengan dinding yang tipis dan dekat dengan ujung akar. Ini ujung akar. Yang dimana sel epidermis ini biasanya ditumbuhi oleh si rambut akar. Inilah dia nih. Selanjutnya itu adalah korteks ataupun korteks akar, di mana korteks akar ini dijadikan sebagai suatu tempat penyimpanan cadangan makanan. Sedangkan adanya selanjutnya itu adalah silinder pusat ataupun stele. Ini mana stele ini terdiri dari si xilem dan si floem. Di mana xilem dan floem ini yang bertugas atau berfungsi itu untuk menyalurkan zat hara ataupun hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh dan menyalurkan mineral ataupun air dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini merupakan bentuk dari penampang akar secara membujur. Ini secara membujur. Dan ini adalah secara melintang, di mana sama bagian-bagiannya itu terdiri dari korteks, xilem, floem, pembuluh ataupun berkas pembuluh atau itu terdiri dari xilem dan floem, dan terdapat endodermis. Endodermis ini merupakan di mana dia itu
mengalami penebalan sekunder. Jaringan endodermis ini akan tanggal bersamaan dengan sebuah sel korteks. Endodermis ini juga disebut dengan pita Kaspari, yaitu kesatuan antara lamela tengah dengan suatu dinding primer. Adapun fungsi akar pada tumbuhan, yaitu untuk menyerap air dari dalam tanah dan akan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya itu untuk mengangkut zat-zat makanan ataupun hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, sebagai penunjang dan juga memperkokoh berdirinya tumbuhan, dan sebagai penyimpan cadangan makanan, yaitu pada tadi si korteks. Dan sebagai di beberapa tumbuhan, akar ini dijadikan sebagai alat respirasi. Contohnya itu adalah pada tumbuhan tembakau. Dan ini merupakan penampang akar dari monokotil. Sama juga bagian-bagiannya itu terdiri dari xilem, floem, stele kan, epidermis, rambut akar, ujung akar. Ini ujung akar ini terletak di ujung akar, dan di akar ini terdapat 3 daerah, yaitu daerah pembelahan sel atau primer. Disinilah terjadinya pembelahan sel terus menerus, pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi sel ataupun pematangan. Ini bagian-bagiannya sama juga dengan si akar dikotil tadi, kan terdiri dari epidermis, endodermis, xilem, floem. Selanjutnya adalah batang, di mana batang ini merupakan penampang batang dikotil secara melintang, di mana terdiri dari epidermis, korteks, xilem, floem, di mana epidermis ini merupakan sel dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel, di mana dinding luarnya itu terdapat kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu besar. Selanjutnya itu adalah korteks. Korteks pada jaringan pada batang itu terdiri dari beberapa sel, yaitu lapis sel itu sel parenkim, yang mana dia tidak teratur dan berdinding tipis serta mempunyai banyak ruang antar sel. Selanjutnya adalah silinder pusat ataupun stele yang terdiri dari floem dan xilem, di mana xilem dan floem ini sama berfungsi untuk mengangkut zat hara dan juga mineral dari akar sampai ke seluruh tubuh, dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Adapun fungsi dari batang yaitu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, sebagai tempat meletaknya daun, bunga dan buah, untuk menyalurkan air serta garam atau mineral dari akar ke daun. Itulah fungsi dari si floem, sebagai pengarah tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Ini paling nyata itu pada bunga mawar, di mana dia akan cenderung mengikuti arah dari sumber cahaya matahari. Biasanya kalau misalnya cahaya matahari di sini, dia akan mengikuti batangnya di sini juga. Dan selanjutnya itu adalah penampang batang monokotil, di mana bagian-bagiannya juga sama, ada epidermis, dan fungsinya pun juga sama. Tetapi pembedanya hanya pada batang dikotil itu terdapat kambium, sedangkan pada monokotil itu tidak dapat kambium, di mana kambium ini itu merupakan terletak di antara berkas pembuluh xilem dan floem. Fungsinya itu untuk mengarahkan
jaringan silem ke dalam dan mengarahkan phloem ke luar. Sama fungsi batangnya juga. Selanjutnya itu adalah daun, di mana struktur daun ini terdiri dari dua, yaitu bagian-bagiannya, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luarnya itu terdiri dari layan daun, ini tulang daun, pelepah daun, dan tangkai daun. Apabila suatu daun terdiri dari bagian-bagian ini, maka disebut dengan daun sempurna. Layan daun ataupun lamina ini itu berbentuk seperti tipis yang berbentuk tetapi ada juga yang berbentuk tebal, sehingga bagian yang paling penting dari sebuah daun yaitu layan daun, karena di layan daun inilah terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya itu adalah tangkai daun. Tangkai daun ini atau disebut dengan petiolus merupakan bagian yang menempel pada bagian batang dan sebagai penopang layan daun. Selanjutnya adalah pelepah daun. Pelepah daun atau disebut dengan folius itu adalah berfungsi untuk mendudukkan daun pada batang. Berdasarkan struktur dalamnya, ini struktur dalamnya itu terdiri dari epidermis, yaitu epidermis bawah dan epidermis atas. Epidermis ini jaringan dengan sel yang berlapis satu yang dindingnya mengalami penebalan. Biasanya itu terletak di luar. Dan juga struktur dalam dari daun ini terdiri dari mesofil, yaitu sel-sel parenkim yang tersusun cukup longgar sehingga memiliki ruang antar sel, yaitu jaringan palisade dan jaringan spons. Parenkim palisade dan parenkim spons. Sedangkan selanjutnya itu adalah berkas pembuluh angkut, di mana berkas pembuluh angkut ini terdapat pada tulang daun dan fungsinya secara umum adalah sebagai alat transportasi dan juga sebagai penguat daun. Dan di sini terdapat stomata. Stomata ini berfungsi sebagai terjadinya transpirasi, tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian adanya fungsi daun, yaitu sebagai tempat melakukan fotosintesis, sebagai organ pernapasan, tempat terjadi penguapan air, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Adapun ide-ide teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan, yang diantaranya pertama itu adalah penerapan atau fake floor, yaitu sebuah teknologi yang terinspirasi dari cara duri tanaman menempel pada rambut hewan atau fake floor, berfungsi untuk mengikat dua sisi kain. Ini sesuai dengan si biji durian. Selanjutnya itu adalah penggunaan kertas yang awalnya tidak tanah air menjadi tanah air, terinspirasi dari daun keladi, yang dimana dia itu tahan basah, tidak akan basah karena di permukaan daun itu terdapat senyawa lilin sehingga air pun tidak dapat membasahi si daun. Sedangkan pada kertas itu dibuatlah suatu senyawa sehingga kertas tersebut anti air. Dan masih banyak penerapan ide-ide teknologi. Contohnya itu adalah penerapan jaringan daun, di mana yaitu pada teknologi pembangkit listrik tenaga surya yang dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia, sehingga dapat menjadi alternatif sumber energi yang sangat bermanfaat. Terus the Andrea Air Purifier, yaitu sebuah alat yang dapat mempercepat kemampuan alami alam untuk membersihkan udara yang kotor di dalam rumah, sehingga mampu membersihkan udara di rumah lebih baik dibandingkan dengan tanaman biasanya. Dan adapun charger tenaga surya elektrik, yaitu
terinspirasi dari bentuk tanaman hias yang populer yaitu bonsai, di mana tenaga ini dapat mengirimkan daya listrik ke perangkat ponsel Anda dari laptop ataupun desktop. Sekian dari penjelasan mengenai struktur dan jaringan tumbuhan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.